있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Sofia Nur Fauziah dari Prodi Psikologi kelas B. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi Al-Quran dan ilmu kejiwaan tentang kepribadian dalam Islam. Pada awalnya, jiwa atau nafs manusia ini mempunyai 3 komponen, yaitu ada kolbu, akal, dan juga nafsu. Nah, dari 3 komponen itu akan menghasilkan suatu kepribadian. Jadi kepribadian ini sesungguhnya produk dari interaksi dari ketiga komponen tersebut, yaitu ada kolbu, akal, dan juga nafsu. Nah, dalam pembahasan kali ini terdapat 3 macam kepribadian dalam Islam. Yang pertama, ada kepribadian mukmin. Yang kedua, ada kepribadian muslim, dan yang ketiga, ada kepribadian muhsin. Kepribadian yang pertama yaitu kepribadian mukmin. Nah, mukmin ini artinya kan orang yang beriman. Nah, iman ini artinya percaya, dan secara istilah juga iman itu artinya meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, kepribadian mukmin ini dapat dilihat dari 3 cabang tersebut. Jadi yang pertama ada meyakini dalam hati. Jadi karakter kepribadian mukmin ini yang pertama yang dari meyakini dalam hati ini contohnya dia yakin kepada Allah, yakin kalau Allah itu Tuhan satu-satunya, kemudian yakin kepada Rasul, yakin kepada malaikat, yakin kepada kitab-kitab, dan yakin juga terhadap hari akhir gitu. Nah, kemudian yang kedua itu mengucapkan dengan lisan. Jadi karakter kepribadian mukmin dalam mengucapkan dalam lisan ini contohnya dia dapat mengucapkan kalimat thayyibah. Kemudian individu ini berdoa gitu, kemudian membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, termasuk juga istighfar, kemudian dapat mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan menghindari bacaan yang sia-sia. Dan yang ketiga itu mengamalkan dengan perbuatan. Jadi contohnya itu seseorang ini dapat mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kemudian bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat, kemudian melaksanakan puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah, kemudian dapat melaksanakan haji bagi yang mampu, dan juga dia juga dapat menyempurnakan dan menunaikan nazarnya. Selanjutnya ada kepribadian muslim. Muslim berarti orang yang berislam atau orang Islam. Jadi kepribadian muslim atau kepribadian orang yang berislam adalah kepribadian yang patuh, tunduk, menyerahkan diri, serta melaksanakan perbuatan yang baik agar selamat, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Nah, kepribadian muslim ini meliputi 5 rukun Islam. 5 rukun Islam itu kan yang pertama ada syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan menunaikan haji. Nah, kepribadian muslim ini meliputi 5 rukun Islam tersebut. Yang pertama ada kepribadian syahadatain. Jadi kepribadian syahadatain ini kepribadian individu yang didapat setelah individu tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dari mengucapkan kalimat syahadat tersebut, individu itu juga harus memahami hakikat dan memahami ucapannya serta menyadari akan segala konsekuensinya. Kemudian yang kedua ada kepribadian musolli. Jadi kepribadian musolli adalah kepribadian individu yang didapat setelah individu tersebut melaksanakan sholat dengan baik, konsisten, khusyuk,
sehingga individu tersebut mendapatkan suatu hikmah dari apa yang telah dikerjakannya. Nah, kemudian yang ketiga ada kepribadian shaim. Kepribadian shaim adalah kepribadian individu yang didapat setelah individu tersebut melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan juga ketakwaan, sehingga individu tersebut dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Kemudian yang keempat ada kepribadian muzaki. Kepribadian muzaki adalah kepribadian individu yang didapat setelah individu tersebut membayar zakat dengan penuh keikhlasan, sehingga individu tersebut mendapat hikmah dari apa yang dilakukannya dengan membayar zakat tersebut. Dan kepribadian yang terakhir yaitu kepribadian haji. Jadi kepribadian haji ini adalah kepribadian individu yang didapat setelah individu tersebut melaksanakan haji yang dilakukan dan diniatkan karena Allah, sehingga individu tersebut mendapatkan hikmah dari apa yang dilakukannya tersebut. Dan yang terakhir ada kepribadian muhsin. Jadi muhsin berarti orang yang berbuat ihsan. Ihsan artinya segala perbuatan yang baik yang berkaitan dengan ibadah dan sebagainya. Jadi kepribadian muhsin adalah kepribadian yang dapat memperbaiki dan mempercantik seseorang, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, sesamanya, alam semesta, dan kepada Allah yang diniatkan hanya untuk mencari ridhonya. Kemudian, kepribadian muhsin ini dapat dibentuk dengan dua pola. Pola yang pertama yaitu pola umum, artinya segala perilaku baik yang dapat mempercantik diri manusia yang objeknya itu tidak terbatas pada subjek tertentu. Jadi misalnya contoh dari pola umum ini adalah perilaku bersyukur, perilaku sabar, perilaku pemaaf, tawakal, dan juga sebagainya. Dan untuk pola yang kedua yaitu pola khusus. Artinya segala perilaku baik yang dapat mempercantik diri manusia yang objeknya ditujukan pada subjek tertentu. Berbeda dengan pola umum. Jadi pola khusus ini objeknya tuh ditujukan hanya satu subjek khusus gitu. Jadi contohnya dari pola khusus ini, kita sebagai manusia berperilaku baik khusus hanya kepada Allah. Misalnya dengan bersedekah, beribadah gitu, dan perilaku baiknya. Kemudian perilaku baik khusus untuk orang tua, misalnya kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Kemudian perilaku baik khusus kepada dosen maupun guru gitu, dengan berperilaku sopan santun dan juga sebagainya, seperti itu. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai kepribadian dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going